Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Gratsi keberumbatullah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menuntut ilmu. Well, now is English time. Baik, sekarang adalah waktunya bahasa Inggris. Sudah siap semuanya untuk belajar? Well, today we are going to learn about quantifier or units of measurement atau pembilang atau unit pengukuran. Jadi, quantifier itu adalah pembilang yang untuk menjelaskan seberapa banyak benda yang akan kita sebutkan. Oke, lebih jelasnya mari kita simak beberapa contoh berikut ini. Can of Coke. A can of Coke. Sekaleng minuman bersoda. A roll of tissue. A roll of tissue. Segulung tisu. A bar of soap. A bar of soap. Sebatang sabun. A spoonful of coffee. Sesendok makan kopi. A slice of bread. Sepotong roti. Loaf of cake. Sepotong kue. Box of milk. Sekotak susu. A teaspoon of sugar. Sesendok teh gula. Bag of detergent. Sekantong deterjen. Bunch of spinach. Seikat bayam. A tube of toothpaste. Setabung pasta gigi. Bottle of ketchup. Sebotol saus tomat. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari quantifier or units of measurement atau pembilang atau unit pengukuran. Jadi sama saja ya, di dalam bahasa Indonesia kita juga terkadang menggunakan pembilang. Jadi menyebutkan berapa banyak benda-benda yang kita maksud. Misalkan tadi kan juga kita contohkan a bunch of spinach, a bunch of flower. Ya, jadi bisa seikat bunga, seikat bayam. Saya contoh yang lain, a bar of chocolate, sebatang coklat. A bunch of roses, seikat mawar. A spoonful of rice, sesendok makan nasi. A bag of flour, sekantong tepung. A bottle of syrup, sebotol sirup. A slice of cheese, sepotong keju. A can of sardines, sekaleng sarden. A tube of shoe polish, setabung semir sepatu. A box of cereal, sekotak sereal. A sachet of shampoo, sesaset sampo. A jar of jam, sebotol selai. A
A pack of cigarettes, sebungkus rokok. A packet of cookies, sebungkus kue kering. A sheet of paper, selembar kertas. Nah, itu tadi. Biasanya kita menyebutkan pembilang dari benda yang kita sebutkan. Jadi agar jelas maksud yang kita tuju dengan perkataan kita. Oke. Oke, now let's practice. Mari kita mempraktekkan. Andi, can I help you? Maya, yes please. Can you give me a bottle of ketchup please? Alright, anything else? Can I have 2 bags of detergent please? Sure, here it is. Thank you. You are welcome. Nah, di sini kita bisa melihat ada 2 contoh quantifier di sini ya. A bottle of ketchup dan 2 bags of detergent. Nah, di sini a bottle of sama 2 bags of itu adalah quantifiernya. Nah, di situ menunjukkan keterangan seberapa banyak benda yang disebut ya. Jadi misalkan kita butuh 3 botol kecap. Nah, tinggal diganti saja 3 bottles of ketchup. Nah, misalkan 1 kantong deterjen, a bag of detergent. Nah, seperti itu ya. Jadi quantifier itu memberikan keterangan seberapa banyak atau sebanyak apa benda yang akan kita sebut. Oke. Okay, now we are going to practice how to ask someone to give us the things. Ya, bagaimana cara meminta seseorang untuk memberi kita benda atau barang ya. Kita bisa menggunakan ekspresi can you give me bla bla bla. Contohnya, can you give me a kilo of rice please? Atau kita juga bisa menggunakan could you give bla 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 to me? Contohnya, could you give a bag of candy to me please? Ya. Atau bisa dengan simple ya, bla 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 please. A jar of jam please. Bisa seperti itu ya. A glass of tea please. Nah, segelas teh please gitu ya. Nah, untuk offering help, nah untuk menawarkan bantuan kita bisa menggunakan can I help you? Oke, repeat after me. Can I help you? Bisakah saya membantumu? Anything else? Ada yang lain? Nah, jadi itu ya. Jadi ini cara bagaimana kita menawarkan bantuan kepada orang lain. Well, next we are going to learn about simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense adalah kalimat yang menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah dilakukan. Jadi sudah dilakukan misalkan kemarin, 2 hari yang lalu, tahun kemarin. Jadi kan sudah dikerjakan ya. Jadi dikerjakannya sudah di masa yang sudah lalu. Oke. Kita contohnya. Baik, kita simak dulu reading yang ada di halaman 80. Shopping day. Saturday is a shopping day for Udin and his family. Usually, Udin accompanies his mother go shopping. Last Saturday, Udin accompanied
his mother go shopping at Mikro supermarket. They bought many things. Udin took 2 baskets, one for him and one for his mother. First, Udin went to the toiletries section. He took 2 tubes of toothpaste, 2 bags of detergents, 3 bars of soap, and 3 rolls of tissue. Oke, ya sekarang kita perhatikan di kalimat kedua dari teks yang tadi sudah kita baca ya. Di situ ada usually Udin accompanies his mother go shopping. Nah, di sini ada kata keterangan usually, yaitu biasanya. Nah, kalau biasanya ini berarti kita menggunakan simple present. Jadi pekerjaan yang biasanya kita kerjakan dalam sehari-hari. Jadi kita di sini karena ini Udin yaitu he, maka verbnya kita tambah dengan apa? Ya, kita tambah dengan s ya. Accompany his mother go shopping. Nah, jadi di sini biasanya Udin menemani ibunya pergi berbelanja. Nah, kemudian di paragraf yang kedua, last Saturday Udin accompanied his mother go shopping. Nah, ini agak berbeda sedikit ya. Di sini ada kata bantu yaitu last Saturday. Jadi Sabtu kemarin atau Sabtu yang lalu. Ya, jadi ini pekerjaannya biasanya terjadi, sudah terjadi atau belum terjadi. Nah, karena ini Sabtu yang lalu, maka ini sudah terjadi. Jadi hari Sabtu yang lalu, Udin accompanied. Nah, di sini perhatikan verbnya bukan ditambah dengan s, melainkan ditambah dengan id. Nah, ini adalah bentuk verb yang kedua ya. Jadi last Saturday Udin accompanied his mother go shopping. Jadi Sabtu kemarin Udin menemani ibunya pergi berbelanja ya. Jadi sebenarnya terjemahannya sama saja, cuman bedanya di keterangan waktunya, usually dan last Saturday. Jadi masih ingat ya untuk yang simple present. Nah, kalau simple present untuk he atau she kita ditambahin verbnya itu ditambahin dengan s or es. Contohnya ini, Laila goes to school at 7 o'clock. Jadi kalau kalimatnya seperti ini, maka bisa dipastikan ini biasanya ya. Atau Linda wakes up at 4 o'clock. Jadi ini juga biasanya Linda bangun pada jam 4 pagi. Oke. Nah, sekarang kita akan lebih fokus lagi ke simple past. Oke, sekarang kita akan membahas keterangan waktu. Jadi keterangan waktu yang kita gunakan di simple past, yaitu pekerjaan yang sudah selesai. Contohnya, yesterday, kemarin, berarti sudah selesai kan ya. This morning, pagi ini. Jadi sekarang bukan pagi lagi, berarti ya. Dan last, bla bla bla. Ini bisa last Saturday, Sabtu kemarin, last Monday, Senin kemarin, last month, bulan kemarin, last year, tahun kemarin, gitu ya. Last night, tadi malam. Atau juga bisa bla 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 ago. Misalkan 2 days ago, 2 hari yang lalu. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Atau juga bisa kita menggunakan in bla 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 year, jadi tahun yang sudah berlalu. Contohnya
In 2010. Jadi pada tahun 2010 I was born. Saya lahir. Oke. Oke, ini adalah contoh dari verb atau kata kerja. Ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Jadi ini perubahan bentuk kata kerja ya, dari kata kerja verb 1, verb 2, dan verb 3. Nah, untuk simple past kita akan menggunakan verb 2 ya. Jadi diingat-ingat, untuk kegiatan yang sudah lampau kita akan menggunakan verb 2. Jadi ini do, did, done, go, went, gone, buy, book, bought, take, took, taken, have, had, had, get, got, gotten, meet, met, met, give, gave, given, put, 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 help, helped, helped, feel, filled, filled, fry, fried, fried. Nah, jadi ini adalah contoh dari perubahan bentuk kata kerja. Jadi terkadang ada yang tidak beraturan. Misalkan yang dari ini ya, do, did, done. Jadi ini tidak beraturan, ya kan? Jadi verb satunya beda, verb 2 dan verb 3-nya juga beda. Tapi juga ada yang sama. Nah, yang sama ini adalah yang beraturan. Ini contohnya yang 3 terakhir ya. Help, help, help. Nah, di sini verb 2 dan verb 3-nya sama. Cukup ditambahin dengan huruf E dan D. Jadi help, help, help. Feel, filled, filled. Fry, fried, fried. Ya, ini yang gampang ya. Jadi nanti kapan kita akan mengetahui bahwa itu verb 1, verb 2, verb 3? Nah, ya ini ya, harus banyak membaca. Jika membuka-buka kamus ya, dibaca kamus, jadi nanti bisa tahu sambil menambah kosakata. Oke? Well, now let's learn the example of simple past tense. Jadi, coba kita perhatikan contoh dari simple past tense berikut ini ya. I helped my mom sweep the floor yesterday. Nah, ini adalah untuk kata positif ya. Jadi untuk kata positif kita menggunakan verb 2. I helped my mom sweep the floor yesterday. Nah, untuk kata negatifnya kita akan kembali lagi menggunakan verb 1. Akan tetapi kita membutuhkan bantuan yaitu kata did. Nah, contohnya I did not help my mom sweep the floor yesterday. Ya. Jadi di sini kita membutuhkan kata bantuan did not ya. Did not help my mom sweep the floor yesterday. Untuk kata tanyanya, kita juga masih menggunakan verb 1 ya. Did you help your mom sweep the floor yesterday? Nah, jadi did-nya ditaruh di depan. Apakah kamu membantu ibumu menyapu lantai kemarin? Nah, jadi verb 2 itu hanya dipakai di kalimat positif. Sedang untuk kalimat negatif dan interrogatif kita menggunakan verb 1. Kemudian kita juga menggunakan kata bantu did. Oke. Contoh yang lain. They boiled the potatoes this morning. Mereka merebus kentang pagi ini. Untuk kata negatifnya kira-kira bagaimana? Coba. Oke. They did not boil potatoes this morning. Interrogatif. Did they boil potatoes this morning? Nah, oke. Mudah kan? Ya. Baik, nanti kita
lebih banyak mempraktekkan biar kita lebih cepat paham lagi. Well, these are our subject for today. Alhamdulillah sudah selesai materi kita pada hari ini. Thank you very much for your attention. Jika ada yang belum paham, bisa langsung menanyakan kepada saya, jangan sungkan-sungkan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.